Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilvanisa. Saya dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam. NIM saya 1911110028. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang ilmu tarik tasrik yang dari kelompok 1 sampai kelompok 3 untuk memenuhi nilai UTS dari Bapak Suansa. Nah, di sini Pani akan menjelaskan itu dari bersumber dari buku ini, yaitu Sejarah Legislasi Hukum Islam, yang penulisnya yaitu Syekh Mana Al-Katan. Nah, buat teman-teman nih yang baru saja mendengar apa sih ilmu tarik tasrik itu dan apa sih gunanya kita mempelajari ilmu tarik tasrik? Nah, di sini Pani akan menjelaskan terlebih dahulu, biar teman-teman pada tahu nih apa itu ilmu tarik tasrik. Ilmu tarik tasrik merupakan disiplin ilmu yang dekat kaitannya dengan ilmu fikih maupun usul fikih. Tujuan ilmu tarik tasrik ini sendiri yaitu untuk mengetahui latar belakang munculnya suatu hukum atau sebab-sebab ditentukannya suatu hukum syariah. Yang jelas, jika dilihat dari segi manfaat, jika kita sudah tahu latar pembentukan hukum Islam, hal ini penting agar kita tidak keliru untuk memahami hukum Islam itu sendiri. Dan mempelajari hukum Islam paling tidak dapat melahirkan sifat toleran, dapat mewarisi pemikiran ulama klasik, langkah-langkah ijtihad, serta mengembangkan gagasannya. Ruang lingkup tarik tasrik terbatas pada perundang-undangan Islam dari zaman ke zaman, yang dimulai dari zaman Nabi Muhammad sampai zaman berikutnya, yang ditinjau dari sudut pertumbuhan perundang-undangan Islam, termasuk di dalamnya hal-hal yang menghambat dan mendukungnya. Namun, kajian tarik tasrik juga berkembang mencakup pemikiran, gagasan, dan istihad ulama pada waktu atau kurun tertentu. Tarik berarti ketentuan waktu, sebagaimana disebutkan Arakaka Alkitabah, Arakhahu, dan Arakhahu. Maksudnya adalah wakatahu, yaitu menjelaskan waktunya. Pengertian ilmu tarik adalah ilmu yang mempelajari kisah-kisah, waktu terjadinya, peristiwa penting yang terjadi padanya, serta pengaruh terhadap kehidupan manusia. Mempelajari ilmu tarik tasrik meliputi mempelajari latar belakangnya, problematikanya, tujuannya, dan harapan yang ingin dicapai dengan ilmu tersebut sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, kepada teman-teman, itu tadi seputar pengertian dari ilmu tarik tasrik. Apakah teman-teman sudah mengerti? Nah, jika sudah mengerti, Pani akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu perbedaan antara syariat samawi dan undang-undang positif buatan manusia atau undang-undang konvensional. Undang-undang positif merupakan aturan bagi manusia yang merupakan hasil dari karangan mereka sendiri, maka tidak layak jika ia sandingkan atau dibandingkan dengan syariat samawi yang turun dari sisi Allah. Seperti halnya, tidak layak membandingkan antara sang pencipta dan makhluk ciptaannya, dan akal yang sehat tidak akan menemukan kesamaan antara hasil buatan manusia dan hasil buatan Rob mereka. Manusia sendiri, orang yang membuat undang-undang positif, maka sudah pasti mereka membuatnya sesuai dengan keinginan yang berasal dari hawa nafsu mereka, di mana secara umum keinginan tersebut mengakibatkan mereka melenceng dari jalan kebenaran serta jauh dari garis kehidupan yang penuh dengan keadilan. Oleh sebab itu, undang-undang buatan manusia sangat rentan untuk berganti dan berubah-ubah. Ia tidak memiliki neraca yang paten dalam menetapkan hukum. Sesuatu yang halal pada hari ini bisa jadi esok harinya itu haram. Jadi, ini merupakan bukti adanya ketidakstabilan neraca kehidupan manusia. Hukum-hukum yang mereka tetapkan bisa berubah-ubah sesuai dengan kecenderungan dan perasaan hati mereka. Jika demikian, maka kehidupan manusia akan selalu kacau balau, sebagaimana kita saksikan realitanya pada masyarakat yang berhukum selain hukum Allah.
Nah, itu tadi nih perbedaan antara syariat samawi dan syariat konvensional atau undang-undang buatan manusia. Selanjutnya, Fani akan menjelaskan tentang tasrik pada masa Nabi. Syariat ditetapkan dengan dua cara. Yang pertama, yaitu wahyu yang datang dari Allah secara maknawi dan lafzi, berupa Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Dan yang kedua, wahyu yang dari Allah secara maknawi dan bukan lafzi, berupa sunnah-sunnah Rasulullah. Sesungguhnya, lafal hadis berasal dari diri beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan sedangkan maknanya yaitu bersumber dari Allah. Hanya Allah saja yang memiliki hak untuk menetapkan syariat, sementara Nabi bertugas untuk menjelaskan syariat tersebut. Dan Allah telah mewajibkan kepada umat manusia untuk menaati Nabi, karena ketaatan tersebut merupakan bentuk ketaatan mereka kepada Allah. Syariat Islam memiliki dua sumber pokok hukum, yaitu yang pertama Al-Quran dan yang kedua yaitu Sunnah. Maka penetapan syariat pun berakhir dengan wafatnya Nabi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah menjelaskan bagaimana permulaan turunnya wahyu kepada Nabi. Dia menjelaskan bahwa wahyu berawal dari mimpi yang benar. Kemudian Allah menjadikan beliau tertarik untuk mengasingkan diri, hingga akhirnya beliau menyendiri untuk beribadah di dalam gua Hira, dan malaikat datang kepadanya. Pada Ummul Mukminin Aisyah menuturkan, mula turunnya wahyu kepada Rasulullah dimulai dari mimpi yang benar pada beliau tidur. Biasanya mimpi itu terlihat jelas, sebagaimana jelasnya cuaca pagi. Semenjak itu, hati beliau tertarik untuk mengasingkan diri ke Gua Hira. Di tempat itu beliau beribadah beberapa malam dan tidak pulang ke rumah istrinya. Untuk itu, beliau membawa perbekalan secukupnya. Setelah perbekalan habis, beliau pulang untuk mengambilnya lagi. Kemudian beliau kembali lagi ke Gua Hira, hingga suatu ketika datang kepadanya kebenaran atau wahyu, yaitu waktu beliau masih berada di Gua Hira. Malaikat datang kepadanya lalu berkata, "Bacalah." Nabi pun menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Nabi menceritakan, "Maka aku ditarik dan dipeluknya hingga aku kepayahan. Setelah itu, aku dilepasnya dan disuruh membaca." Malaikat berkata, "Bacalah." Dan Nabi menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Maka aku ditarik dan dipeluknya hingga aku kepayahan. Kemudian, untuk ketiga kalinya, aku disuruh, "Bacalah." Dan aku menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Dan kemudian seraya ia berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram." Bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Dialah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah demi Rabbmu yang maha mulia. Setelah itu, Nabi pulang ke rumah Khadijah binti Khuwailid. Kemudian berkata, selimuti aku Khadijah." Khadijah pun menyelimutinya hingga hilang rasa takutnya itu hilang. Lalu Nabi mengatakan kepada Khadijah binti Khuwailid, setelah menceritakan semua kejadian yang tadi ia alami, "Sesungguhnya aku cemas atas diriku, Khadijah." Khadijah pun menjawab, "Jangan takut, demi Allah, dia tidak akan membinasakan engkau. Engkau selalu menyambung tali persaudaraan, membantu orang-orang yang sengsara, mengusahakan barang keperluan yang belum ada, memuliakan tamu, menolong orang yang kesusahan karena menegakkan kebenaran." Nah, selanjutnya
Yang sebagaimana di dalam As-Sahihain dari Abu Salamah dari Jabir, beliau menuturkan bahwa Nabi menceritakan tentang jeda turunnya wahyu. Beliau pun bersabda, "Di saat aku berjalan, aku mendengar suara dari langit. Lalu aku mengangkat pandanganku ke atas, lalu melihat malaikat yang sebelumnya mendatangiku di Gua Hira. Ia duduk di antara kursi yang terletak pada di antara langit dan bumi. Aku pun merasa takut. Lalu aku pulang ke rumah, seraya berkata kepada penghuni rumah, 'Selimuti aku, selimuti aku.' Lantas mereka menyelimutiku. Kemudian Allah menurunkan surat, yaitu surat Al-Mudassir 1-5 yang berbunyi yaitu, Ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fakjur, yang artinya, hai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan dan agungkanlah Rabb-mu, dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggallah perbuatan dosa. Dapat disimpulkan bahwa permulaan awal Rasulullah berupa mimpi yang benar pada saat beliau berumur 40 tahun, terjadi pada bulan Rabiul Awal, dan permulaan turunnya Al-Quran adalah pada Ramadan, yaitu diturunkannya surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat ke-5. Ini merupakan ayat pertama yang diturunkan, dan adapun yang paling terakhir yaitu diturunkan pada hari Arafah pada tahun Haji Wada, tepatnya pada bulan Rabiul Awal. Setelah itu Nabi wafat pada tahun 11 Hijriah. Dengan wafatnya beliau, berakhir pula penetapan hukum yang mana ia bermula dengan diutusnya beliau. Maka dapat diperkirakan bahwa masa penetapan hukum berjalan selama 23 tahun. Rentan waktu tersebut, Al-Quran yang merupakan sumber hukum nomor 1 diturunkan kepada beliau secara berkala atau berangsur-angsur. Dan adapun sunnah merupakan sumber hukum nomor 2. Dan tidak ada sumber hukum selain keduanya pada masa tersebut. Nah, itu tadi materi dari kelompok 1. Nah, selanjutnya di sini Pani akan menjelaskan tentang materi kelompok 2 yang berjudul Sumber Penetapan Hukum pada Zaman Nabi. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran secara bahasa yaitu mengumpulkan dan menyatukan, sedangkan secara istilah yaitu perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sampai kepada kita secara mutawatir. Dari seluruh kitab yang Allah turunkan seperti Taurat, Injil, dan Zabur, hanya kitab yang diturunkan Nabi Muhammad saja yang menyandang nama Al-Quran, karena Al-Quran mencakup seluruh kandungan isi kitab sebelumnya. Bahkan Al-Quran mencakup seluruh cabang ilmu pengetahuan. Jika kita membaca isinya dan mengamalkan kandungan hukum-hukumnya, ini merupakan bentuk ibadah kepada Allah, dan ini merupakan bukti kuat atas kebenaran risalah Nabi. Nah, selanjutnya pada masa Nabi, para sahabat mengambil Al-Quran dari Rasulullah dengan membaca, menghafal, dan mempelajari kandungan dan mengamalkan isinya. Abu Rahman As-Sulami berkata, dan telah berkata kepada kami orang-orang yang mengajari kami Al-Quran, yaitu Utsman bin Affan dan Abdullah bin Mas'ud, dan selain mereka, bahwa apabila para sahabat mempelajari 10 ayat
ayat Al-Quran dari Nabi, mereka tidak berlanjut kepada ayat berikutnya sampai mereka telah memahami dan mengamalkannya. Lalu beliau bertutur, maka kami pun mempelajari Al-Quran dan ilmu dan kemudian mengamalkannya secara bersamaan. Beginilah contoh pada masa dulu kaum muslimin menjaga Al-Quran, menjaga sampai ke generasi selanjutnya. Selanjutnya di sini Fani akan melanjutkan materi yaitu penetapan hukum pada masa Mekah. Penetapan hukum pada masa Mekah yang berjalan selama kurang lebih 13 tahun fokus pada pembenahan akidahnya, memperkuat akar-akarnya dan menjaga kemurniannya. Di samping itu, ayat-ayat yang diturunkan pada masa Mekah juga menghapus segala yang diwariskan oleh orang-orang jahiliyah yang berupa akidah yang rusak dan tradisi yang batil. Sebagai contoh, ayat Makkiyah yang mengharamkan menguburkan anak perempuan dalam kondisi hidup dan membunuh jiwa. Dan sebagai contohnya lagi, ayat-ayat Makkiyah yang mengharamkan perbuatan zalim, memakan harta anak yatim, bersikap berlebih-lebihan, aniaya, dan mengurangi timbangan atau takaran, berbuat kerusakan di bumi, dan hal-hal serupa dengannya. Ayat-ayat yang turun pada masa Mekah banyak yang menceritakan tentang kisah-kisah para rasul sebagai penghibur hati Rasulullah dan sebagai pengokoh prinsip agama yang Allah turunkan melalui para rasul yang diutuskan olehnya supaya orang-orang musyrik mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini Pani akan melanjutkan ke materi selanjutnya yaitu penetapan hukum di Madinah. Penetapan hukum di Madinah mengarah pada pembentukan masyarakat dan menetapkan aturan ke dalam masyarakatan. Pada ayat-ayat yang diturunkan Madinah, Allah menyebutkan sifat-sifat orang munafik dan memperingatkan siapa saja agar berhati-hati dari mereka atas bahaya mereka. Penetapan hukum di Madinah juga membahas beberapa permasalahan ibadah yang merupakan pondasi tegaknya tiang agama Islam seperti Allah mensyariatkan zakat, puasa, dan haji melalui ayat yang diturunkan di Madinah. Ayat-ayat yang lain juga membahas aturan kehidupan berumah tangga, batasan pergaulannya seperti perceraian, warisan, dan wasiat. Ayat-ayat yang lain yaitu seputar peperangan, kewajiban jihad, dan seluruh hal yang mengenai perjanjian. Dan ayat-ayat Madinah juga berbicara tentang kehakiman, sikap adil dalam menetapkan hukum bagi manusia dan menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum. Kesimpulannya, bahwa penetapan hukum pada masa Madinah membangun rambu-rambu kehidupan di umat Islam pada semua sisi. Selanjutnya, yaitu hubungan antara penetapan hukum pada masa Mekah dan Madinah. Ini bisa dikatakan tasrik di Mekah dan tasrik di Madinah. Karena sesungguhnya tasrik di Madinah merupakan lanjutan dari tasrik di Mekah, di mana syariat yang diturunkan di Madinah berdiri atas prinsip-prinsip tauhid dan asas-asas agama yang ditetapkan di Mekah. Hubungannya yaitu untuk menyempurnakan sesuatu yang belum sempurna. Sebagai contohnya yaitu untuk masalah ini yaitu pokok syariat di mana diturunkan untuk menyempurnakan akhlak yang baik dan memperbaiki sebagian ajaran yang Nabi yang sebelumnya. Dari materi kelompok 1 dan kelompok 2 telah selesai, maka di sini Pani akan menyambung ke materi kelompok ketiga yang berjudul Gaya Bahasa Al-Quran dalam Memerintah dan Memberi Pilihan serta Metode dalam Menjelaskan Hukum. Hukum talifi terbagi menjadi 5, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Pembagian ini didasarkan pada realita bahwa pembicaraan seseorang mencakup dua kemungkinan, yaitu tuntunan atau pilihan.
tuntunan terbagi menjadi dua, yaitu tuntunan untuk mengerjakan sesuatu dan tuntunan untuk meninggalkan sesuatu. Tuntunan untuk mengerjakan sesuatu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kewajiban. Bisa disebut ini dinamakan wajib. Dan jika tuntunan tersebut berbentuk keharusan atau keanjuran, maka ini disebut dengan sunnah. Dan selanjutnya yaitu ada tuntunan untuk meninggalkan sesuatu juga terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tuntunan untuk meninggalkan sesuatu berbentuk keharusan dan disebut larangan, maka sesuatu yang diminta untuk ditinggalkan tersebut dinamakan haram. Dan jika tuntunan untuk meninggalkan tersebut berbentuk keharusan atau kebencian, maka ini dinamakan dengan makruh. Dan selanjutnya yaitu tuntunan yang berbentuknya memberi pilihan bagi manusia antara mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya, maka ini disebut pembolehan atau pilihan tersebut dengan mubah. Nah, di sini kita masuk ke bagiannya, yaitu yang pertama yaitu metode Al-Quran dalam meminta untuk mengerjakan perbuatan. Yang pertama yaitu perintah Al-Quran yang jelas. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan dan memberi kepada kaum kerabat. Berarti Allah telah memerintah kepada umat Islam melewati Al-Quran lewat An-Nahl ayat 90 dan mewajibkan untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Yang kedua yaitu Al-Quran mengabarkan bahwa amalan tertentu diwajibkan bagi seluruh hamba sahaya. Quran Surat ayat 178 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Berarti di sini maksudnya yaitu ditentukan wajib bagi hamba Allah ya, jika orang itu membunuh orang lain maka ia wajib untuk membayar denda atau qisas. Yang ketiga yaitu Al-Quran mengabarkan bahwa amalan tertentu diwajibkan bagi seluruh manusia atau bagi seluruh bagian kelompok dari mereka saja. Dalam surat Ali Imran ayat 97 artinya yaitu mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Berarti di sini bagi sebagian kelompok dari mereka saja, maksudnya yaitu mereka yang sanggup untuk mengerjakan haji atau melaksanakan haji itu. Yang selanjutnya yaitu Al-Quran mengungkapkan kewajiban amalan tertentu. Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka terhadap isi-isi mereka dan hamba saja yang mereka miliki. Quran Surat Al-Ahzab ayat 50. Selanjutnya yaitu Al-Quran menyebutkan amalan sebagai jawaban untuk syarat tertentu pada bagian tempat. Nah, selanjutnya lagi yaitu materi kedua yaitu metode Al-Quran dalam meminta untuk meninggalkan perbuatan tertentu. Yang pertama yaitu kalimat larangan yang jelas sebagaimana firman Allah, dan Dia Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Quran Surah An-Nahl ayat 90. Berarti Al-Quran telah meminta kepada umat untuk meninggalkan perbuatan itu. Berarti ini merupakan berbentuk keharusan atau larangan yang jelas agar kita terhindar dari perbuatan keji, berbuat kemungkaran, dan permusuhan. Yang kedua yaitu menunjukkan keharaman sesuatu. Pada Quran Surat An-Nisa ayat 23, yaitu diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu dan anak-anakmu yang perempuan dan saudara-saudara kamu yang perempuan. Jadi di sini haram jika seseorang mengawini ibunya sendiri, anaknya sendiri, ataupun saudara-saudara perempuannya.
Yang ketiga yaitu menunjukkan ketidakhalalan sesuatu. Tidak halal bagi kamu mewarisi wanita dengan jalan paksa. Berarti Allah telah meminta untuk meninggalkan perbuatan itu agar kita tidak mewarisi wanita dengan jalan paksa. Nah, di sini kita melanjut ke materi ketiga, yaitu metode Al-Quran dalam memberikan pilihan antara melakukan perbuatan atau meninggalkannya. Nah, terdapat pada Al-Quran surah Al-Maidah ayat ke-1, yaitu dihalalkan bagimu binatang ternak. Maksudnya di sini yaitu apa sih binatang apa sih yang dihalalkan bagi mereka? Nah, yang dimaksudnya di sini yaitu binatang yang baik-baik. Maksudnya disembelih atas nama Allah dan tidak haram bagi kaum muslimin untuk memakannya. Nah, jikapun itu haram, maka wajib juga untuk meninggalkannya bagi kaum muslimin. Tapi kalau bagi orang-orang yang bukan kaum muslimin seperti orang-orang Kristen yang memakan daging babi, itu terserah mereka. Mereka ingin meninggalkannya atau ingin melaksanakan memakan daging babi itu. Nah, selanjutnya yaitu meniadakan larangan atas perbuatan seperti firman-Nya dalam Quran surah Mumtahana ayat ke-8, artinya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negeri kamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Nah, yang selanjutnya yaitu meniadakan dosa dari perbuatan tertentu. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat ke-93, artinya yaitu tidak ada dosa bagi orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu apabila mereka bertakwa serta beriman dan mengerjakan amal-amalan soleh. Kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Kemudian mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Jadi tidak ada dosa atasmu dan tidak pula atas mereka selain 3 waktu itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode keempat, yaitu metode Al-Quran dalam menjelaskan hukum. Metode Al-Quran dengan menyebutkan perintah dan larangan disertai pesan moral yang dapat menciptakan kewibawaan dan rasa selalu diawasi pada diri setiap hamba. Begitu juga mewujudkan kenyamanan dan rasa keberuntungan dalam tempo dekat maupun tempo jauh. Semua hal tersebut mengajak manusia bersegera melaksanakan ajaran serta mengerjakan perintah sebagai bentuk memenuhi tuntunan keimanan, sebagai wujud ketakutan kepada hukuman Allah dan kemarahannya, serta mengharapkan pahala dan keridhoannya. Metode Al-Quran dalam menjelaskan hukum terdapat isyarat khusus bahwa seluruh hukum Al-Quran yang terletak di berbagai ayat dan surat merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam pengalamannya dan tidak boleh mengambil sebagian maupun sebagian yang lainnya.